Penderitaanmu hari ini itu sering akibat salah prosedur di masa lalu. Menuntut orang lain. Kamu itu ya, oh kamu tuh mestinya begini, mestinya. Itu kan kayak Tuhan itu kan. Menuntut orang lain itu tanda sombong. Sepertinya dia jadi Tuhan, dia bisa paksa orang ikuti dia dan mesti baik kalau nurut dia. Wah, ini pemimpin yang tidak demokratis, tidak hati ke hati bicara, selalu nuntut saja. Ini suami bisa begitu, pendeta bisa begitu, pemimpin ujian bisa begitu, atau siapapun. Menuntut itu, hati-hati. Menuntut itu bagian dari gini. Lu ikut gua. Nah, itu menuntut. Sombong dong. Merasa lebih. Orang yang merasa lebih itu orang yang tidak membaca bahwa dia ada kurang. Makanya orang rendah hati itu selalu berpikir begini, saya punya kelebihan dan saya punya kekurangan. Itu penting. Terlalu membaca kekurangan itu minder. Terlalu membaca kelebihan itu sombong. Jadi bacalah dua-dua. Ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Orang terlalu membaca lebihnya pasti sombong. Oke? Baca dua-dua. Kalau kau terlalu baca kekurangan, minder. Baca lebih, sombong. Ya baca dua-dua dong. Dinetralkan aja energinya kan gitu. Sinis. Wah, sinis ini bukan sekedar kata-kata menjelekkan dan merendahkan orang lain. Sinis ini bisa saja dengan gaya dan rona wajah. Misalnya, melirik sambil loh, itu enggak ngomong apa-apa tapi sinis loh itu. Itu udah sinis loh. Sinis ini kadang-kadang kuat sekali seperti spirit. Dia masuk ruangan aja, dia sudah menganggap gini, semua ini gembel gitu loh. Itu hadiratnya itu sudah begitu. Sinis sudah bisa hadirat saja sudah seperti itu. Hadirat saja loh, belum ngomong. Itu sudah. Kritik ini nggak apa-apa kalau tepat waktu sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Tapi kadang roh kritik itu mau bilang begini loh, lu salah, gua benar. Itu kritik. Ya, kalau kritik nggak sehat. Lu salah, gua benar. Sombong dong. Merasa benar kok. Iri tamak. Dia nggak punya kok. Dia punya kok, aku nggak punya. Nah, sombong, iri. Keras hati itu begini, tidak mau berubah. Oh, itu keras hati. Dengar khotbah berkali-kali, bukan untuk saya. Saya sudah coba dan saya gagal, nggak mau lagi saya berubah. Orang tidak mau berubah itu sombong. Orang rendah hati selalu bicara, rubah saya Tuhan. Saya harus menjadi semakin baik dari hari ini. Roh yang sulit diajar sama aja. Dari sikap duduk aja kadang ketahuan kok. Saya tuh kalau perhatikan cara orang duduk itu saya bisa tahu ini orang ini sebenarnya sedang seperti apa hatinya. Misalnya orang kalau duduk di meja depan saya, terus tangannya diletakkan di depan meja agak menyerang saya, hanya tangan saja saya tahu orang ini sebenarnya ini nggak mau mendengar saya, dia cenderung attack atau agresif ke saya. Tapi kalau orang dengar saya terus pantatnya melorot sambil gini, itu artinya lu kapan berhenti bicara? Gitu. Ada 1.500-an gestur tubuh yang bisa dibaca orang-orang sombong. Nah, menurut saya roh sulit diajar itu sudah kelihatan bukan pada saat dia belum ngapa-ngapain, baru sikap luar aja kelihatan orang ini nggak teachable, tidak loyal. Oh, tidak loyal itu sombong kan, tidak punya ketahanan untuk ada di bawah seseorang atau mengikuti sesuatu dengan setia. Nah, itu sombong. Emang gereja di sini aja? Enggak lagi. Gereja ada 2.000 di Bandung, saya bisa pindah-pindah. Emang kalau nggak ada kalian gue mati apa? Loh, itu sombong kan? Tidak loyal. Orang tidak loyal. Loh, orang yang loyal itu rendah hati kan? Artinya bentuk saya mau ikuti apa yang dibicarakan. Bagus dong. Tidak sabar. Nah, ini nanti kelihatan ujian rendah hati itu saat makan siang. Saya dulu. Tidak sabar. Makanya daripada prasmanan lebih baik kardus tuh. Enggak kelihatan yang sombong. Kalau prasmanan kelihatan. Waduh, tempat
posisi tepat, prestasi hebat. Kepahitan jelas, menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu nggak apa-apa. Tapi seringkali orang yang suka menyenangkan orang lain itu terjerembab kepada begini, saya senangkan dia supaya dia senang sama saya. Saya senangkan dia supaya dia ikut saya, itu sombong. Oke? Hati-hati yang kecanduan menyenangkan orang demi saya, sombong juga. Oke? Terakhir, mengasihi diri sendiri. Kok semua orang di gereja ini kok nggak pernah menyapa saya ya? Self pity. Saya sudah berjemaat di gereja ini 15 tahun. Padahal gereja ini berdiri belum 15 tahun loh. Tapi saya sudah 15 tahun saya ikut. Itu saking hebatnya ya. Tapi coba, sepanjang ini saya nggak pernah disapa sama Pak Andi. Saya ini memang selayak sampah. Mengasihi diri sendiri itu bagian sombong. Itu kayaknya rendah hati kan. Tapi itu senternya kepada self. Nah, dari 13 ini Anda ada berapa? Punya berapa? Dari 13 ini Pak Wing, saya itu punya 14 loh. Itu mendekati Lucifer tahu. 13 kok contohnya punya 14 loh Anda itu. Wah, ngeri. Ini punya separohnya saja, sudah fatal. Coba dicentang, Anda punya yang mana? Separohnya saja udah fatal. Saya mau buat kuesioner soal ini. Untuk detect para hamba Tuhan. Seberapa jauh kita memang punya kerendahan hati, itu perlu dibuat kuesionernya itu mungkin. Karena beberapa kita ketiadaan kemampuan membaca diri. Perlu ini. Senyum-senyum ternyata punya 15. Cara mengalahkan kesombongan. Wah, saya nggak punya waktu. Saya habiskan 20 menit lagi deh. Nanti istirahat jangan lama-lama ya. Setuju? Kingdom kok. Males. Cara mengalahkan kesombongan. Ini loh, Tuhan itu punya cara mengalahkan kesombongan. Nah, itu. Jadi cara Tuhan mengalahkan kesombongan. Ada dua cara merendahkan diri, kedua direndahkan. Nah, ini direndahkan. Mari kita lihat satu ayat saja deh, Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8. Ayo cepat. Kita lihat Ulangan pasal 8. Ayatnya yang ke-2. Wah, ini keren ini ayat. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama berapa? Di padang gurun mereka berjalan selama 40 tahun. Berjalan di padang gurun 40 tahun. Enak nggak? Enak kalau 2 minggu tuh wisata. Ini 40 tahun, saudara. Waduh. Kita nganter rombongan ke Israel itu, waduh bener-bener deh. 40 tahun. Waktu kami di Israel, kami coba tanya itu perjalanan lintas bangsa Israel itu sebetulnya deket loh. Itu paling beberapa saat dah sampai itu, tapi itu muter-muter, nggak karuan 40 tahun. Itu benar-benar bukan hanya melelahkan, tapi membosankan juga. Jadi padang gurun itu enak apa enggak? Enak kalau wisata ya. Ini 40 tahun bos. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud. Ingat, padang gurun itu selalu punya maksud. Dengan maksud. Kalau suka garis bawahi Alkitab, garis bawahi kata padang gurun dan kata maksud. Padang gurun itu punya maksud. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud. Baca tolong yang keras. Maksud padang gurun apa? Merendahkan hatimu dan mencobai
engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi maksud padang gurun untuk merendahkan hatimu. Lihat ke depan, tuh Tuhan kasih problema, izinkan dia problema. Padang gurun dengan maksud merendahkan hatimu. Makanya kalau ada persoalan, itu ada orang yang bereaksi salah. Ada persoalan, nah begini, persoalan itu sumbernya ada 3. Itu dulu yang mesti diketahui. Persoalan itu sumbernya ada 3. Yang pertama, persoalan itu sumbernya karena dosamu. Nah itu, Anda mungkin mengalami, ya. Kenapa Anda tidak bisa tidur nyenyak di malam hari? Kenapa? Karena belum bayar utang. Nah itu kan karena salah Anda. Padang gurun datang, sampai nggak bisa tidur, insomnia, stres, sampai stroke. Kenapa? Salah sendiri kan? Karena memang berutang dan tidak bisa bayar. Jadi kalau Anda lihat banyak padang gurun itu datang, itu bukan karena apa-apa, karena kita salah saja. Anak kita tiba-tiba sekarang kena narkoba, baru sadar. Padang gurun ini datang, malu. Wah, anak ketahuan, terikat narkoba, masuk penjara, malu kita. Tapi kalau Anda ingat-ingat, kenapa ini diizinkan terjadi? Untuk mengkoreksi begini loh. Ya ampun, ini akibatnya kalau orang tua nggak punya banyak waktu berkualitas untuk anak. Oh, mungkin itu koreksinya. Jadi banyak padang gurun datang karena kesalahan kita. Yang kedua, banyak padang gurun seperti penderitaan dan segala macam hal yang nggak enak itu datang karena apa? Sumber kedua setan. Itu jelas itu. Alkitab jelas. Dia sang pembuat problema sejati. Nah kalau tadi salah sendiri obatnya apa? Bertobat. Kalau salah setan obatnya? Tengking toh, ya. Berstrap. Lawan. Jangan kebalik. Terus, yang ketiga, ini salib. Nah, ini yang dimaksud di sini, ini salib. Betul-betul yang asik itu yang salib. Bahwa musuh mengirim kita problema, kemudian kita belajar dari sana, boleh. Bahwa kita salah, kemudian kita bertobat, kita jadi baik karena itu, oke. Tapi problema yang benar-benar efektif itu yang salib. Yang waktu datang, kita bereaksi benar. Kalau salib datang, jangan ingin cepat selesai saja. Karena biasanya problema padang gurun itu punya maksud. Kalau maksudnya belum tercapai, ya jangan cepat-cepat keluar. Pada saat saya pertama kali pindah ke Brebes, penderitaan banget. Saya di Salatiga, suhu 26 derajat, rame rumah saya, tempat kumpulnya jemaat, mau restoran banyak sekali di Salatiga, mau ke Semarang 1 jam, ke Solo 1 jam, mau apapun bisa di Salatiga. Tiba-tiba pindah ke Brebes, itu padang gurun, betul padang gurun. Rumah saya itu besar, luas banget, sepi, panas Brebes, makan sulit, satu-satunya restoran cuman bok brek seluruh kota, selebihnya sate kambing dan telur asin. Itu bisa mati muda, berbahaya sekali. Mau beli pakaian ke Cirebon, mau ke restoran ke Tegal. Jadi dari sangat asik, tiba-tiba masuk padang gurun, bengong, 6 bulan menangis, kenapa saya ada di sini? Tidak mudah menaklukkan perasaan itu. Tapi kalau saya tiba-tiba memutuskan cepat keluar dari Brebes lagi, belum selesai Tuhan dengan saya. Ada banyak problema, misalnya, wing itu kurang diam. Jadi sengaja dari tempat ramai dikasih tempat diem. Gak ada siapa-siapa, gak ada teman. Ya ampun, rumah saya itu di Brebes 3.000 meter. Itu aja kantor saya di belakang. Gak dengar kendaraan, gak dengar apapun. Dari suka ngomong, temennya banyak, gak ada siapa-siapa, gak ngomong. Salibnya berat. Itu saya, waduh. Ternyata Tuhan punya maksud begini, supaya saya tambah diam, tambah berpikir tajam, mengelola istirahat saya dengan lebih baik. Bla 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 bla. Ternyata 13 tahun sudah saya di Brebes. Dan terlewati itu.
dan maksud targetnya tercapai. Saya lebih bisa atur waktu, lebih seimbang antara pelayanan keluarga, lebih oke di keuangan, lebih bla 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 bla. Maksudnya tercapai. Padang gurun selalu punya maksud untuk merendahkan hatimu. Oke? Oh, jangan cari jalan pintas. Lari dari persoalan. Oh, namanya orang masuk angin, di Bandung kena masuk angin, terus pergi ke Jakarta tetap masuk angin kan? Apa kalau pindah Jakarta masuk anginnya sembuh kan enggak ya? Kemana aja tetap masuk angin, problemanya belum selesai. Jadi menurut saya jangan lari dari persoalan deh, selesaikan saja gitu. Katakan dengan baik, Pak sorry, saya nggak bisa bayar hari ini. Kalau memang Bapak mau tampar saya silahkan, hadapi saja gitu maksudnya. Jangan kucing-kucingan atau jujur saja, akui saja. Atau minta tolong ada mediator atau apa. Persoalan banyak tapi saya kira bisa ada hikmatnya masing-masing. Reaksi benar itu sabar, lakukan sesuai prosedur. Penderitaanmu hari ini itu sering akibat salah prosedur di masa lalu. Betul. Kenapa hari ini blow on? Dulu prosedurnya nggak sekolah sih. Ya nggak? Problema hari ini seringkali itu sisa-sisa salah prosedur di masa lalu. Jadi kalau sekarang ikut prosedur, masa depan pasti oke. Ya kan? Betul tidak? Hari ini kenapa di penjara? Lah dulu maling mengambil berkat dengan prosedur salah. Maling ya tentunya dong, sekarang di penjara. Tapi kalau sekarang prosedurnya benar, itu menyiapkan masa akan datang. Ingat baik-baik, jangan mudah lari dari prosedur yang benar. Tunggu sampai kasih karunia datang. Saya selesai, sebentar istirahat, tapi inilah hal kedua nanti. 7 session ke depan adalah bagaimana cara kedua, yaitu merendahkan diri. Tadi Tuhan rendahkan pakai palu tadi, apalagi orang sombong palunya pasti hajar kita habis. Tapi inilah hal kedua, yaitu kalau tadi direndahkan, sekarang merendahkan hati untuk menghidupi prinsip-prinsip ini. Oke, nah sekarang istirahat dulu. Saya ingin kita berdoa sebentar.